Halo, selamat datang di podcast Mosi. Buat yang baru join dan selamat datang kembali buat subscriber dan juga viewer setia Mosi yang ini episode berapa ya? 1997. Untuk pembahasan kali ini cukup berat ya kawan-kawan ya, yaitu tentang mengapa sih banyak akademisi atau enggak dunia akademik itu tuh sekarang tuh kayak mulai kurang mendapatkan perhatian gitu, terutama di masyarakat umum ya. Dan justru malah sebaliknya gitu, kalau misalkan kita mengamati sosial media gitu kan, terlepas dari buzzer gitu, banyak loh bahwa mendiskreditkan dari pemikiran-pemikiran para akademisi gitu. Nah dari situ pada tema kali ini akan membahas mengapa sih akademisi itu tuh kayak kurang terdengar gitu ya. Nah di sini sudah ada Bung Pandu dan juga Bung Ino yang akan memantik jalannya diskusi santai kali ini. Mungkin langsung saja ya, pertanyaan pertama yang paling umum itu ya, mengapa sih kira-kira secara general lah ya para akademisi ini atau dunia akademik itu tuh kayak kurang mendapatkan tempat atau kurang mendapatkan perhatian di dalam masyarakat umum ya. Dari siapa dulu nih? Pandu dulu kayaknya. Oke. Silahkan Bung Pandu. Sebetulnya mungkin yang Kavi maksud ini soal aktivitas movement yang dilakukan para akademisi kemarin mungkin ya. Iya. Spesifiknya ke sana. Kenapa kemudian mungkin ya social movement yang dilakukan dalam bentuk pembacaan petisi sebagai bentuk respon atas kondisi hari ini yang dianggap tidak beres atau tidak pada semestinya, sehingga kemudian memunculkan sebuah gerakan di antara para akademisi yang terdiri atas guru-guru besar ini. Tapi betul, pertanyaannya menarik, kenapa kemudian gerakan tersebut, guru-guru besar tadi itu yang membaca petisi untuk mengomentari soal demokrasi yang terjadi hari ini tidak, atau mungkin bukan tidak bahasanya, kurang mendapat perhatian publik secara luas, masyarakat secara luas, kemudian tidak juga direspon dengan gerakan lain gitu, yang mungkin bisa lebih masif karena ini sudah dimulai oleh para aktor-aktor intelektual gitu. Banyak faktor sih menurut saya, tapi salah satunya yang menurut saya penting itu seperti apa yang disampaikan Fedi Hadis dalam satu podcast di channel YouTube Kompas. Dia bilang bahwa kemungkinan ya, kenapa kemudian gerakan para guru besar ini tidak direspon oleh masyarakat itu karena memang akademisi hari ini itu kurang membangun atau tidak memiliki infrastruktur sosial yang mengakar sampai ke masyarakat, sehingga kemudian ya terjadi gap di sini antara akademisi dan masyarakat, karena mungkin interaksinya terbatas, aktivitas bersama masyarakat juga terbatas, masyarakat luas dalam hal ini, dan lebih menghabiskan banyak aktivitas di dunia akademik, di dunia kampus, berinteraksi setiap hari dengan mahasiswa, sehingga yang mengkonsumsi wacana atau isu yang dilemparkan oleh para akademisi ini ya sebagian besar itu di kalangan mahasiswa mungkin ya, atau para akademisi lain, atau orang yang bisa menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi gitu. Karena itu tadi kurangnya atau minimnya yang namanya infrastruktur sosial. Karena menurut Fedi Hadis itu yang punya infrastruktur sosial sampai ke bawah, sampai ke masyarakat itu salah satunya misalnya partai politik. Itu kan ada kepengurusan berjenjang dari pusat sampai anak ranting, sampai yang betul-betul sampai desa gitu. Jadi ya kapanpun instruksi turun dari atas itu yang bawah langsung bisa menyambut sesuai dengan arahan atau wacana yang dilempar di atas oleh para elit. Nah dalam konteks akademisi ini ya tadi infrastruktur sosial tidak terbangun atau kurang terbangun atau minimnya komunikasi, sehingga kemudian ketika wacana yang dilempar kurang begitu mendapat perhatian lah dari masyarakat. Kira-kira begitu sih. Oh menarik, berarti karena tidak nyambung sampai ke bawah nih, berarti ada
cara pandang kalau dari Bung Pandu gitu ya, itu cara komunikasi dari para akademisi itu mungkin kurang nyampe gitu ya, karena mungkin kayak bahasa, kemudian juga pendidikan dan sebagainya gitu ya. Itu menarik. Berarti di sini kalau misalkan saya mungkin lempar ke Bung Ino ya, berarti di sini kayak mungkin ya asumsinya gitu tuh kayak ada korelasi ya kan, kita kan tahu sendiri ada pendidikan di Indonesia gitu, kalau kita lihat kurvanya mungkin itu kan memang kayak kebanyakan gitu ya, kayak kebanyakan ya, ini masih asumsiku ya, sorry banget, itu kan kayaknya kan memang yang bisa mengonsumsi atau bisa mengakses pendidikan tinggi itu kan kayak masih sedikit. Apakah itu tuh sebenarnya berhubungan gitu? Apa ya, menurutku sama seperti Pandu lah kalau untuk menjelaskan soal fenomena seperti ini. Apalagi kan kemarin nggak sedikit ya, 31 universitas baik PTN dan PTS, dan juga bukannya itu, gerakan-gerakan intelektual semacam film yang cukup ramai ya, Dirty Vote misalnya. Terus melihat dari respon masyarakat, bukan hanya bahasanya tidak sadar, bahkan sampai mencemooh lah bahasanya. Nah ini kan kalau melihat fenomena ini mungkin meminjam pemikiran Tom Nichols misalnya, kayak matinya kepakaran. Saya kira itu cukup relevan dalam konteks saat ini, ketika mungkin kita bisa lihat lah, pemilu ini kita sudah terlalu banyak dibanjiri informasi itu. Informasi yang sangat bertubi-tubi itu, sampai soal ini dan kita tidak tahu itu informasi yang benar atau informasi yang palsu atau seperti apa. Tiba-tiba di penghujung mau mendekat pemilu, datanglah gerakan yang semakin masif dari kelompok intelektual. Mungkin punya tujuan orisinal, yaitu membangkitkan kesadaran, tapi di sisi itu ternyata masyarakat tidak merespon dengan cara yang diharapkan. Nah, yang saya kira memang problemnya persis seperti Pandu, ada permasalahan infrastruktur sosial dari pendidikan sendiri. Tapi kalau di sisi lain juga secara struktur, mungkin saya bisa membangun kritik juga, kita mungkin membangun kritik dan refleksi bersama dalam institusi pendidikan. Kalau teman-teman mungkin baca Peter Fleming itu yang Dark Academia, How University Die, itu kan melihat relasi kampus dan negara, universitas dan negara, yang pada akhirnya orientasinya tidak lagi bersifat itu tadi yang kita harapkan, spirit pengetahuan, tapi justru komodifikasi, komersialisasi, sehingga tuntutan-tuntutan administratif semacam membuat tulisan, jurnal segala macam, kan itu kan membuat ya masyarakat kelas bawah mana sih yang mau bisa baca jurnal, akses jurnal kan mungkin terbatas, orang-orang tertentu lah yang bisa baca itu. Nah sekarang baru kita lihat tuh mereka bersuara dengan bahasa intelektual yang tidak semua bisa mengerti. Kan kemarin Dandi Laksono pernah bikin tweet tuh, dia bilang salah satu kesulitan yang memang membuat ramuan film ini menjadi lebih bisa dipahami oleh semua kalangan. Tapi ternyata ya memang tidak segampang itu. Karena memang problem selama ini akademik juga cukup berjarak. Mungkin tepat seperti jawabannya bisa dari perspektif infrastruktur tadi yang Pandu sampaikan, tapi ada yang lebih luas juga, ada neoliberalisasi pendidikan misalnya. Itu kan juga mendorong tugas intelektual yang lebih besar gitu. Nah, saya kira seperti itu ya, mungkin beberapa hal yang menjadi problem sebenarnya, walaupun kita bisa lihat lebih luas lah. Menarik ya di sini. Meskipun ya sebenarnya saya juga kurang-kurang ini juga ya, bahas ini ya. Mungkin kayak masih ini karena otak saya terlalu cetek ya, nggak tahu ya. Tapi di sini saya ini aja ya, mungkin bisa dikerucutkan secara lebih spesifik terkait dengan infrastruktur yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya sih itu. Karena mungkin karena saya kurang memahami ya, maksudnya tuh dalam hal ini tuh kalau misalkan kita skopnya kampus saja coba misalkan, kalau kita melihat kampus itu sebenarnya tuh infrastruktur yang belum terbangun itu tuh sebenarnya tuh seperti apa sih gitu kan. Di kampus. Misalkan kita ambil skop, kita kampus ya, kita kerucutkan ke dalam konteks kampus gitu misalkan. Karena memang yang bersuara akhir-akhir ini kan banyak akademisi, profesor dan lain-lain yang mana tuh sangat lekat kaitannya dengan kampus atau universitas ya, atau pendidikan tinggi lah gitu. Siapa dulu nih? Atau dulu Pandu nih, kayaknya mau statementnya dari dia ya. Iya, sebelum lari ke kampus ya, saya merespon itu tadi benar, saya sepakat apa yang disampaikan itu, tapi ada juga aspek lain di luar itu. Subjek yang menyampaikan wacana
itu juga kan wacana itu diterima oleh subjek lain yang dalam hal ini adalah masyarakat. Ya. Tapi persoalannya kemudian kenapa wacana itu mungkin terlihat asing, terdengar asing, atau bahkan asing sekali di telinga masyarakat, di hadapan masyarakat, karena ini berkaitan juga mungkin ya dengan urusan rendahnya literasi di masyarakat, pendidikan yang didapat oleh masyarakat itu sendiri, gitu. Jadi ada struktur lain nih sebetulnya yang membentuk masyarakat, sehingga masyarakat itu misalnya pendidikannya masih rendah, ya kan, akses terhadap pendidikan masih sulit, sehingga ya kita bisa tahu lah mayoritas pemilih di pemilu kemarin itu 70% kalau nggak salah itu SMP tingkat pendidikannya. Artinya kan ya tingkat pendidikan kita masih sangat rendah untuk mengkonsumsi wacana atau isu yang dilemparkan oleh para akademisi ini. Artinya bukan serta-merta kesalahan akademisi juga yang selama ini tidak membangun infrastruktur sosial di tengah-tengah masyarakat. Tapi keterlibatan pemerintah yang membuat masyarakat ini kemudian dalam tanda kutip kok kayak nggak memiliki kesadaran untuk memikirkan negara ini. Tapi itu bukan datang dari masyarakat sendiri. Kenapa masyarakat bisa begitu? Ya karena pemerintah selama ini tidak memikirkan pendidikan masyarakat secara serius ya. Misalnya pemerintah bisa menjamin bahwa setiap anak yang lahir itu memperoleh pendidikan gratis dari level bawah dasar sampai level tinggi. Nah, kita kan sama-sama tahu hari ini dunia pendidikan itu seperti apa, dan itu kan mempengaruhi tingkat kritisisme publik atau daya baca publik, ya kan, atau daya sensitivitas publik terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Jadi sebetulnya ya memang satu sisi akademisi perlu membangun infrastruktur sosial, tapi di sisi lain ini PR besar artinya. Bahwa kenapa masyarakat bisa sedemikian pasif ketika mendapatkan isu atau wacana yang betul-betul krusial hari ini. Itu sebabnya karena masyarakat seolah-olah dalam tanda kutip saya bilang dibuat semacam itu oleh pemerintah selama ini. Pemerintah nggak serius memikirkan masyarakat kok. Saya kira. Silakan. Mungkin benar menurut Pandu ya. Kalau aku lihat lebih luas lagi, persoalannya memang tidak hanya berada pada posisi intelektual atau pendidikan itu sendiri, tapi lebih luas tentang peran negara dalam hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya tugas-tugas secara konstitusional. Nah, misalnya ya saya lihat termasuk partai politik ya. Partai politik itu kan sekarang ini bisa dibilang sangat pragmatis, kentara sekali dari aliran-aliran, apalagi menjelang pemilu dan seperti sekarang. Nah, tugas-tugas partai kan salah satu yang penting adalah mendistribusikan pengetahuan politik, mengedukasi segala macam. Nah, itu yang tidak dijalankan. Alhasil tujuan akhir ya memang menentukan orang-orang yang pertama mungkin punya elektabilitas, popularitas, berada pada posisi itu dan mengerucut pada kepentingan ekonomi politik dan segala macam. Sehingga masyarakat juga tidak punya pemahaman yang lebih luas karena partai juga tidak menjalankan fungsi itu. Lebih lagi kita ngomong soal bagaimana kasarnya negara yang tidak bukan hanya menjalankan tugas, mereka bahkan kalau teman-teman pernah lihat cerita Pramudiana Tur itu kan bilang kalau memang negara dan rezim itu selalu punya kecenderungan untuk memiskinkan dan membodohkan. Itu tesis dari Pram, dan diambil contoh kaisar di China, dan juga ketika dia kaisar menanyakan ke Catik Pandai apa kira-kira yang bisa melanggengkan kekuasaannya, Catik Pandai menjawab kalau buatlah masyarakat bodoh. Jadi cerita Pram ini bisa kita lihat bahwa kekuasaan itu selalu punya tendensi untuk memutus ingatan kolektif masyarakat. Jadi hal-hal semacam itu yang saya kira seperti apa yang disampaikan Pandu, bahwa bukannya persoalannya di akademik atau di persoalan institusi pendidikan, tapi juga ada struktur yang lebih luas dalam konteks politik, konteks negara yang tidak menjalankan fungsi konstitusional itu tadi. Begitupun ketika kita ngomong soal pengetahuan masyarakat dalam hal tingkat literasi.
Kalau kita ngomong tingkat literasi kan orang selalu punya pemahaman bahwa literasi itu kalau bisa baca dan tulis. Saya kira literasi tidak bisa sesempit itu, dia lebih dari sekedar baca dan tulis. Kalau kita lihat kan indeks membaca, indeks buta huruf itu kan sudah mulai menurun sekarang. Tapi persoalannya adalah bukan di situ, bukan bisa baca dan tulis saja, tapi bagaimana masyarakat bisa memahami informasi yang hari ini bertebaran dan bisa memfilterasi itu. Kira-kira banyak mana yang tepat. Nah, literasi yang seperti itu yang mau dicapai. Saya kira dalam konteks ini kalau kita lihat ini misalnya di daerah-daerah, perpustakaan daerah tuh di daerah saya, di NTT saja cuma punya 1 perpustakaan daerah. Belum lagi apa saja isi bukunya di dalamnya tuh, buku-buku yang saya kira punya apa yang bisa mengangkat kembali pengetahuan kolektif kita itu tadi. Saya kira itu tadi membuka akses membaca yang lebih luas. Artinya bahwa kita berpikir bahwa membangkitkan pengetahuan itu tidak hanya dalam institusi yang formal, tapi juga pendidikan yang informal dengan negara membuka akses membaca yang luas, buku-buku di ruang publik, perpustakaan yang tidak hanya 1 tapi juga banyak. Itu yang mendorong hasrat untuk membaca, habitus untuk membaca. Saya kira seperti itu. Oke, berarti di sini kalau misalkan boleh saya tangkap ya, itu permasalahannya sebenarnya itu cukup kompleks ya. Ada persoalan dari segi formalnya, informalnya, terus juga istilahnya kayak aktor-aktor yang ada gitu, itu tuh juga berkaitan gitu kan. Tapi kalau misalkan mungkin di sini saya ingin sedikit kerucutkan mungkin kayak ini sih ya. Pertama, peran apa yang bisa dilakukan mungkin lah ya. Kayak peran apa yang bisa dilakukan pertama mungkin dari institusi akademik gitu kan. Pertama itu kan. Kedua mungkin ini masyarakat itu harus ngapain ya kira-kira ya gitu loh. Maksudnya kayak kesadarannya tuh mereka tuh harus gimana sih biar mereka tuh bisa seenggaknya terbuka mungkin lah ya, kayak memahami isu-isu seperti ini. Bung Pandu bisa lah menjelaskan sedikit ya. Coba. Sebetulnya ini bisa dilihat dari kacamata interseksionalitas ya. Artinya nggak bisa dilihat dari satu aspek saja. Ada aspek-aspek lain yang juga saling berkaitan yang menyebabkan kemudian masyarakat mungkin tidak merespon gerakan-gerakan dari kalangan akademisi, atau kemudian juga bertindak apatis terhadap itu. Selain soal misalnya pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ada faktor lain, misalnya dalam aspek ekonomi. Sekarang mungkin kita bisa tanyakan, ada nggak korelasi atau hubungan antara ekonomi dengan bagaimana masyarakat itu menjalin hubungan dengan pemerintah gitu. Nah, kalau kita lihat kan sebetulnya 1/4 dari penduduk Indonesia ini masih hidup dalam kemiskinan ekstrim lah ya. Itu artinya kondisi ini juga kurasa itu banyak mempengaruhi kenapa kemudian masyarakat memilih untuk dalam tanda kutip ya tidak ingin tahu banyak soal hal-hal yang sifatnya penyelenggaraan negara, misalnya bagaimana peran presiden seharusnya, bagaimana peran DPR seharusnya. Yang lebih fundamental bagi masyarakat itu sendiri adalah bagaimana cara hidup hari ini agar bisa bertahan hidup hari ini dan hari esok. Jadi lepas pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang mungkin kita sering bicarakan di kalangan akademisi, misalnya soal bagaimana situasi politik hari ini, situasi global hari ini mempengaruhi negara kita, itu masyarakat itu mungkin nanti dulu lah bagi masyarakat. Dia mungkin gimana caranya kebutuhan dapur hari ini tercukupi, sehingga ya tidak bisa disalahkan juga aktivitas ekonomi lebih didahulukan ketimbang aktivitas yang lain karena memang kondisinya terhimpit dan pemerintah juga mungkin tidak mengambil peran banyak di wilayah itu, malah justru dengan adanya misalnya program-program semacam bantuan sosial yang masif sekali dari pemerintah, itu kan banyak mengkritisi, bukannya menciptakan kemandirian atau pemberdayaan di masyarakat, justru itu malah menciptakan ketergantungan gitu. Artinya masyarakat ini justru malah jadi seolah-olah ya dibuat jadi peminta-minta
sama pemerintah, posisinya betul-betul di bawah, bukannya diajak untuk mandiri dan berdaya, justru malah mengharapkan terus-menerus bantuan dari pemerintah. Nah artinya kan kondisi ekonomi ini juga mempengaruhi bagaimana cara orang melihat sesuatu gitu. Ya, urusan politik nanti dulu lah, urusan yang lain nanti dulu lah. Yang penting gimana caranya saya misalnya hidup hari ini saya bisa makan, kemudian besok saya juga pastikan harus tetap bisa makan, belum lagi kalau dia berkeluarga dan sebagainya. Itu dalam aspek ekonomi ya. Belum lagi bicara aspek lain, misalnya aspek agama misalnya. Saya bisa kasih contoh misalnya kita ini kan sangat diversitas ya, maksudnya ada keragaman di masyarakat. Nah keragaman di masyarakat itu juga misalnya terlihat dari banyaknya organisasi keagamaan yang muncul di masyarakat. Nah organisasi keagamaan ini sejauh ini perannya seperti apa dalam membangkitkan misalnya sensitivitas kelompoknya dalam membaca atau melihat isu tertentu, atau justru malah ya sifatnya memberikan narasi-narasi ilahiyah saja, surgawi saja. Kan sebetulnya agama ini juga bisa berperan untuk kemudian membangkitkan nalar publik, nalar kritis masyarakat untuk kemudian bagaimana cara bernegara yang benar misalnya. Nah, kita lihat kelompok agamawan ini perannya seperti apa sejauh ini? Atau kelompok-kelompok sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Apakah kemudian mereka membangun upaya-upaya penyadaran publik semacam itu tadi, atau justru malah sebaliknya, melegitimasi segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kemudian apapun kebijakan yang keluar dari pemerintah itu dibenarkan oleh masyarakat, sehingga posisi ketertindasan dalam tanda kutip yang tidak disadari itu juga dilakukan oleh kelompok-kelompok agamawan ini yang masyarakat ini juga kan melihat posisi mereka lebih tinggi, relasi kuasanya lebih di atas. Artinya apapun yang mereka sampaikan itu akan mungkin terserap dan menjadi laku tubuh. Apapun yang diucapkan kelompok-kelompok agamawan ini pasti bisa menjadi tingkah laku di masyarakat. Sangat mungkin nih. Nah masalahnya mereka ini berada di posisi yang mana? Nah itu kalau bicara dari tadi aspek ekonomi dan aspek keagamaan, belum aspek-aspek yang lain. Artinya banyak sekali aspek yang kemudian menyebabkan masyarakat ini itu tadi terlihat untuk mungkin masa bodoh atau apatis, atau selama ini dibuat dalam tanda kutip sangat bergantung sama pemerintah, sehingga sangat sulit untuk membuat wacana tandingan atau wacana yang kontraproduktif terhadap pemerintah. Apalagi guru besar dalam hal ini yang mencoba melawan pemerintah, ya masyarakat mending untuk mengamankan diri. Itu urusan guru besar, misalnya saya sudahlah, saya urusin hidup saya sendiri. Selama ini toh pemerintah juga kasih saya bantuan misalnya. Jadi kalau saya neko-neko mungkin ke depan bantuan akan dihentikan karena saya dianggap kritis dan melawan, mengkritik dan sebagainya gitu. Artinya ini sangat kompleks dan multidimensional. Kenapa kemudian kembali ke pertanyaan awal, gerakan yang dibangun oleh kalangan akademisi tidak begitu direspon oleh masyarakat? Saya kira itu. Menarik tadi ya pendapat dari Mas Pandu, Bung Pandu gitu kan, terkait dengan institusi agama itu yang sebenarnya tuh bisa bermain, atau mungkin di sini bisa dikatakan ini lah ya, civil organization gitu kan, masyarakat sipil yang mana sebenarnya tuh bisa loh membantu kesadaran masyarakat secara luas gitu kan. Nah mungkin sekarang kalau berpindah ke Bung Ino, satu yang mungkin belum terjawab ya, dan ini mungkin menjadi statement terakhir kali ya sebelum penutupan karena memang durasi itu, sebenarnya dari ini kalangan akademisi kira-kira tuh harus gimana ya kalau misalkan dihadapkan dengan situasi seperti ini gitu kan? Ya menurut saya soal bagaimana tantangan bagi akademisi, sebenarnya persoalan struktur yang sudah dibahas tadi yang juga menjadi soal sehingga membuat mereka itu tidak bisa leluasa. Misalnya tanggung jawab administratif yang terlalu banyak, karena kan tugas-tugas akademik kan harus itu tadi membangkitkan misalnya hasrat membangkitkan semangat intelektual yang lebih luas. Karena unsur birokratis ini terlalu membuat
apa yang membuat mereka tuh kesulitan misalnya. Tapi itu persoalan-persoalan internal yang tadinya yang membuat itu tadi akademisi itu sulit sekali untuk mempunyai akses yang lebih luas menyampaikan pengetahuan masyarakat umum. Tapi kan banyak jawaban juga atau banyak solusi. Misalnya kalau kita sering nonton YouTube kan, misalnya beberapa dosen, beberapa akademis yang kita sering ikuti di internet atau di YouTube kan, itu cara-cara mereka juga sebenarnya menyampaikan pengetahuan, menyampaikan informasi dari sudut pandang akademis itu sendiri lewat cara yang lebih informal, cara yang lebih gampang kita akses tanpa harus masuk dalam lingkup yang formal. Nah itu saya kira cara yang saya kira bisa ditiru oleh kelompok-kelompok akademis yang ya semangat-semangat intelektual bisa tersampaikan lebih luas dengan tujuan-tujuan yang lebih baik tentunya. Nah saya kira seperti itu. Tapi menyambung apa yang disampaikan Mas Pandu tadi soal bukan hanya soal permasalahan ini politik ataupun permasalahan ekonomi, tapi saya kira juga pendekatan filosofis juga menarik untuk melihat kenapa sih masyarakat itu, kan orang selalu bilang nih masyarakat sekarang tuh terlalu fanatik dan segala macam, terlalu bebal dan segala macam. Itu kan fenomena yang unik, tapi saya kira bukan hanya disalahkan karena mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan atau literasi mereka yang kurang, tapi kalau pakai bahasanya Zizek itu kan ideologi itu mempengaruhi. Ideologi itu semacam memberikan semacam kacamata untuk membaca realitas. Nah ideologi ini dibentuk oleh konstruksi dominasi yang di atas itu, politik dan segala macam, membuat ya kita melihat realitas tertentu itu sesuai dengan yang dilihat, tapi tidak dibongkar realitas yang apa yang bersembunyi di balik realitas itu. Itu kan yang disebutnya sebagai ideologi. Kenapa negara bisa memelihara semacam klientelisme mereka, pendukung-pendukung mereka, karena ada ideologi yang terbentuk oleh semacam pengetahuan-pengetahuan tertentu dan menutup akses segala macam akses yang berkaitan dengan keburukan ataupun hal-hal yang hari ini tidak dilihat oleh publik. Nah itu saya kira menarik juga melihat hal seperti itu, biar kita bisa tahu sebenarnya melihat persoalan-persoalan ini tidak sesederhana itu, sebenarnya sangat kompleks, dan tantangan akademik tentunya sangat juga besar. Menarik sepertinya ya. Kalau bisa saya simpulkan di sini ya, mungkin ya dari fenomena yang telah terjadi seperti ini ya, kita tahu sendiri bahwa terjadi permasalahan yang cukup kompleks sebenarnya. Tidak hanya di masalah pendidikan, tapi juga banyak aspek-aspek lain yang mana pada akhirnya bermuara pada kaum intelektual itu yang susah didengar mungkin ya, atau enggak ya secara sederhananya ya kurang didengar lah ya. Nah, dari situ tapi sebenarnya masih ada harapan, kayak seperti Bung Madu bilang, masih bisa melalui gerakan-gerakan sosial atau juga organisasi sosial yang sebenarnya bisa membantu. Nah dari situ mungkin kalau misalkan digabung dengan argumennya Bung Yino, akademis juga bisa masuk di situ. Nah dari situ mungkin bisa lah menjadi percikan-percikan api yang kedepannya menciptakan perubahan ya. Mungkin sekian dari kami, tunggu video-video selanjutnya dari Mosi. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, karena memang kita juga masih punya kekurangan. Terima kasih.